Shalom, selamat pagi yang menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Rabu tanggal 28 Februari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 679 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 1. Dan sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia mempunyai sebuah kebiasaan untuk bekerja dan mencari keamanan. Untuk itulah, dalam setiap tindakannya, banyak orang berharap untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tentunya. Namun firman Tuhan memberikan tempat bagi satu hal yang sedang kita kerjakan untuk tidak salah menjadi kaya. Karena tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun ada orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, termasuk menikmatinya dengan tidak benar. Mereka berbuat tidak adil dengan tega menahan upah yang telah bekerja keras. Hidup berfoya-foya, menghakimi, bahkan membunuh orang yang tidak dapat melawan. Bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya adalah penyengsaraan sesama.
Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama yang setara. Pada zaman sekarang, sudah sedikit sekali orang kaya yang menahan upah dari pekerjaannya karena ada undang-undang yang mengatur dan mengikat. Namun masih saja terdapat ketidakadilan dalam bentuk perilaku lain. Artinya, memberi yang tidak sepadan, semena-mena, dan menahan. Bahkan ada sebagian yang melakukan azas hukum yang sesuai dengan kepentingan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki peran sebagai berkat, sebagai orang yang bekerja, dan mungkin menjadi orang yang kaya. Apakah firman Tuhan benar-benar tidak menginginkan orang menjadi kaya? Tidak. Yang berbeda dari firman Tuhan adalah kita tidak menginginkan adanya kesenang-menangan dengan menggunakan harta, dengan cara membiarkan orang-orang sekitar kita tidak mendapatkan tempat untuk melakukan ekspresi kebaikan. Atas pemeliharaan Tuhan inilah kita diajak untuk menjadi orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Sampai pada akhirnya, apapun yang sedang kita miliki dapat kita gunakan untuk membantu orang lain secara khusus kerja Tuhan. Kesaksian ini adalah kesaksian yang dituliskan oleh Yakobus yang memberi peringatan keras terhadap dosa-dosa yang spesifik, yang menjauhkan orang-orang baik terhadap orang kaya. Dan sebaliknya, supaya tidak menjatuhkan orang kaya yang juga terbeban membantu orang lain. Supaya tidak ada unsur keserakahan dan ketidakadilan. Yakobus menegur mereka yang telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, memperingatkan mereka untuk menjadi hidup ini, hidup yang benar-benar hidup, yang mengajarkan kita bahwa baik untuk mengumpulkan harta di sorga, di mana di sorga lengat dan karat tidak akan merusak harta itu. Meskipun kita harus bekerja rajin, tujuannya adalah bukan menimbun kenyamanan dan kesenangan, namun menjadi orang yang bersyukur dan mampu menjadikan itu sebagai bagian dari cara Tuhan memberkatinya. Dengan demikian kita diajak memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan membantu orang lain. Dalam Perjanjian Lama jelas Tuhan memerintahkan orang Israel memperhatikan kebutuhan orang miskin dan tidak hanya hidup dengan mementingkan diri sendiri. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita menemukan cara untuk bersyukur, maka lihatlah bahwa Tuhan memiliki keadilannya dan tidak membiarkan orang lain hidup dengan menangis dan meratap, karena pada akhirnya kesengsaraan yang sama juga terjadi bagi orang yang menyombongkan kebaikan Tuhan atas hidup seseorang. Biarlah kita memiliki harta yang baik dengan mendapatkan cara yang baik, dan terakhir menjadikan harta itu sebagai jalan untuk memberkati kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan untuk tidak lalai mengucap syukur dan bekerja dengan baik. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.